Gawat, Amerika bongkar omong kosong Ukraina soal keberhasilan pasukan Zelensky di medan perang yang ternyata zonk. You begin to look at these reports of Ukrainian gains, you discover that in many cases the areas where they are claiming that they made gains are nowhere near the battlefield. They're not even in the security zone. And a few times they'll point to some ruined buildings, 2 or 3 at a time inside the security zone. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Siapa sangka salah satu pentolan Jenderal Amerika Serikat mengungkapkan jika Ukraina telah kalah meskipun dapat banyak bantuan yang ternyata harus dibayar di kemudian hari. Sosok dari Amerika Serikat ini mengungkapkan jika Zelensky tak kunjung menyerah, maka negara Ukraina bisa hilang selamanya bahkan dari peta. Militer Ukraina belum memuat kemajuan yang signifikan selama serangan balasan, karena wilayah di mana Kiev mengklaim memperoleh keuntungan itu bahkan tidak dekat dengan medan perang atau pembangunan pertahanan utama Rusia. Pernyataan itu diungkapkan mantan pejabat Pentagon dan juga sejarawan militer Douglas Macgregor dari Amerika. Anda mulai melihat laporan-laporan tentang keuntungan Ukraina ini. Anda menemukan bahwa dalam banyak kasus, daerah di mana mereka mengklaim mereka memperoleh keuntungan tidak berada di dekat medan perang. Mereka bahkan tidak berada di zona keamanan, ujar dia. Dia menekankan, saya akan memberitahu Anda bahwa telah terjadi tidak ada keuntungan sama sekali, karena semuanya selalu selesai dengan kemampuan serangan balik Ukraina untuk mencapai pembangunan pertahanan utama. Memecahkannya, melewatinya untuk mencapai sesuatu yang penting seperti Melitopol. Itu belum terjadi. Pernyataan Macgregor diungkapkan pada Judging Freedom Show di YouTube. Sebelumnya, Ukraina telah menggembar-gemborkan serangan yang akan datang sejak akhir 2022 lalu. Awalnya dijadwalkan untuk musim semi, kemudian dijadwalkan ulang ke musim panas ini. Pemerintah Ukraina mengatakan penundaan itu karena kekurangan senjata, sambil mendorong donor barat memasok senjata yang lebih berat, termasuk tank, drone, dan juga jet tempur. Pasukan Ukraina melancarkan serangan besar-besaran di 5 sektor arah Donetsk Selatan pada 4 Juni, tetapi gagal mencapai tujuan mereka, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina dengan berani melawan dan melancarkan serangan ke Oblast Provinsi Belgorod, Rusia pada Kamis 1 Juni 2023. Sayangnya aksi ini harus dibayar mahal dengan tewasnya puluhan prajurit akibat aksi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyangkal serangan angkatan bersenjata Ukraina. Kedua wilayah di Belgorod yakni Volchansk dan juga Sebekino. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan jika insiden itu terjadi sekitar pukul 4 waktu setempat, seketika setelah mendapat aksi balasan, militer Ukraina terpukul mundur ke daerah Pletevensk. Dalam kontak tembak tersebut, 30 orang tentara Ukraina tewas. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan dan alat utama sistem persenjataan pasukan Volodymyr Zelensky juga hancur. Dilaporkan Viva Milita dari kantor berita Rusia RIA Novosti, serangan publik Rusia dilancarkan oleh unit penyerbuan yang berasal dari distrik militer barat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia.
Hari itu sekitar pukul 4 waktu Moskwa, setelah melakukan penembakan, musuh yang terdiri dari 30 prajurit dan 7 kendaraan lapis baja mencoba menyerang ke arah Volchansk dan pos pemeriksaan mobil internasional Shebekino, kata pemerintah ataupun Kementerian Pertahanan Rusia. Artileri distrik militer barat melepaskan tembakan dan menghancurkan hingga 10 penyerang dan sebuah kendaraan tempur lapis baja. Musuh mundur ke arah Pletenevka, lanjut pernyataan tersebut. Selain pasukan distrik militer barat, sejumlah pasukan khusus intelijen dari Badan Keamanan Federal Federasi Rusia juga diterjunkan dalam konfrontasi bersenjata di Belgorod. Sementara itu, unit militer Rusia lainnya juga menghadang laju pasukan Ukraina di sepanjang sisi sungai Seversky Donetsk yang mengarah ke daerah Gatizcha dan juga Novaya Tavolshanka. Akibatnya lebih dari puluhan hingga 50 orang prajurit Ukraina dan para tentara bayaran tewas sia-sia. Di tengah serangan yang terus menghantui warga Gaza setiap harinya, kini dunia malah lebih berfokus pada konflik Ukraina dan Rusia yang tidak seberapa dan separah Palestina yang terus digempur selama puluhan tahun. Namun apa daya, Zionis tidak pernah menang kuasa. Sementara itu diberitakan beberapa prajurit Zelensky memilih untuk menyerahkan diri mereka ke Rusia karena pasokan amunisi yang makin surut dan alat perang menjadi kendala. Tidak mau berakhir sia-sia tanpa dukungan nyata, mereka memilih mundur. Hingga pasukan Rusia sebenarnya telah menang, namun terus digembar-gemborkan kelemahan beruang merah yang pada faktanya tidak seperti apa yang mereka katakan. Lihat saja konflik Israel-Palestina yang selalu berusaha disembunyikan oleh Barat dan membesar-besarkan invasi Rusia. Sementara itu, Rusia menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa menggunakan isu Ukraina untuk mengalihkan perhatian negara berkembang dari masalah Timur Tengah, terutama Palestina. Lewat pengalihan isu tersebut, krisis yang berusaha diselesaikan oleh negara berkembang menjadi korban kemunafikan dan insting kolonial Barat yang terobsesi dengan kepentingan egois untuk memaksakan tuntutannya ke seluruh dunia, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada sidang DKPBB tentang situasi di Timur Tengah di New York, Amerika Serikat. Lavrov menyebut Kuartet Timur Tengah, inisiatif internasional oleh Rusia, Amerika Serikat, PBB dan EU untuk mencari penyelesaian konflik Israel-Palestina, telah menjadi korban tindakan tersebut. Dia meminta PBB untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian Israel-Palestina.